Kalau kami ini kalau bikin acara begini nih bingung. Yang nggak hadir ini guru nggak sayang sama saya, nggak ngundang saya. Padahal acara ini bukan dapat saya itu bingung sebetulnya. Tapi ya girang dengan apa yang diupayakan oleh teman-teman majelis ini yang sangat luar biasa. Semoga jeripayahnya semuanya dibalas oleh Allah dengan berlipat-lipat ganda tenaga, pikiran, waktu dan segalanya. Moga menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahkan barakah dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, seorang sufi besar dari Mesir, pembangun thariqah Syadziliyah ketiga yang wafat tahun 709 Hijriah, Al-Imam Ahmad bin Athaillah Sakandari dalam hikamnya beliau menyatakan, ni'matani ma kharaja mawjudun minhuma wala budda likulli mukawwanin minhuma ni'matul ijad wa ni'matul imdad. Kata Ibnu Athaillah, ada dua nikmat yang mana makhluk manapun yang dicipta oleh Allah, termasuk di dalamnya manusia, tidak akan lepas dari dua nikmat tersebut, disadari atau tidak disadari. Yang namanya kita manusia diberikan dua nikmat oleh Allah. Ini enggak lepas. Yang pertama namanya nikmat ijad, yang kedua namanya nikmat imdad. Kita orang nih dikasih nikmat dua oleh Allah. Pertama namanya nikmat ijad. Ijad itu maknanya diciptakan dari tidak ada menuju kepada ada. Itu nikmat. Sebab boleh saja bagi Allah tidak menciptakan kita, boleh saja bagi Allah menciptakan kita. Sebab itu bagian daripada jaiznya Allah. Bila kemudian kita dicipta, diadakan, namanya kita dapat nikmat ijad. Ijad ini ada dua, ada ijad hakiki, ada ijad sababi. Ijad hakiki itu secara hakikat adanya kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah, tapi tidak gedeblok dari langit. Ada sabab, itulah ayah bunda kita. Ayah bunda kita, itulah sababiah kita ada di jagat raya. Maka ijad hakiki dan ijad sababi digandengkan oleh Allah dalam Al-Quran pada ayat wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Tuhanmu perintahkan kepadamu wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, bahwa jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah yang telah mewujudkan sebagai wujud hakiki, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua sebagai ijad sababi. Ijad sababi. Karena itu antara ijad hakiki dan ijad sababi tidak dipisah dalam Al-Quran, tapi menggunakan huruf ataf waw. Wabil walidaini ihsana, wabil walidaini ihsana. Kata Imam Haddad dalam wasiat beliau Risalatul Muawanahnya, fandur ya akhi kaifa qarana
rabbuka at-tauhida ma'al birri bil walidain. Coba renungi saudaraku seiman sekeyakinan, betapa tauhid benar digandengkan dengan bakti yang benar. Ini sebab tidak bisa kalau kita tidak terima kasih. Karena itu pada pertemuan ini yang luar biasa dari teman-teman majelis ini, leadernya, kami mengaturkan terima kasih banyak, ya tentu kepada Allah yang telah memberikan nikmat besar. Sababnya ada orang tua yang melahirkan kita. Kita juga mengaturkan terima kasih besar kepada ayah dan umi kami, Kiai Haji Sofyan bin Kiai Haji Nasiho, Peminda Sada Fatona Tawil bin Kiai Haji Fayumi Tawil. Moga-moga ayah bunda kami juga sehat walafiat. Kami terima kasih banyak, bukan dilahirkan saja tapi dididik, diasuh dengan sabar. Moga ayah bunda kami juga diberi umur yang barakah, ditetapin kesehatan oleh Allah yang terima, sehingga kami bisa memandang wajah daripada ayah dan bunda kami. Kemudian diberikan nikmat imdad. Imdad itu artinya madad, bantuan-bantuan Allah. Yang terbesar adalah kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Itu satu nikmat besar. Jadi umat Nabi. Nabi Musa nangis-nangis sama Allah minta menjadi umat Nabi, tak dapat karena Nabi Musa lebih dulu pengen jadi umat Nabi. Nabi Isa alaihissalam menjadi umatnya Rasulullah dan sahabatnya Rasulullah. Ketemu dengan Rasulullah saat Mi'raj. Girangnya luar biasa Nabi Isa, dan kelak di akhir zaman akan turun di tengah-tengah manusia untuk mendanani tauhid umat manusia. Keberuntungan besar jadi umatnya Nabi Muhammad itu, keberuntungan besar. Nggak kebayar kita sama Nabi Muhammad itu sebagai nikmatul imdad ini. Allah bilang, laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan minhum. Sungguh Allah berikan anugerah besar bagi orang mukmin karena diutusnya Rasulullah. Sampai Imam Haddad bilang begini, saudara, di dalam kitab Risalah Mawadah, kata Imam Haddad, ingat-ingat sama kita ini, omongan beliau ini. Kata beliau, wa'lam annaka law jita ila Rasulillah li ziyaratihi bi'ainai ra'si min aqsa biladil Islam lam tuaddi syukra nikmatil hidayah allati awsalaha Allahu ilaika min yadih. Kata Imam Haddad, camkan olehmu saudaraku seiman sekeyakinan, andai kau datang menuju Madinah dengan dua bola mata kepalamu, bahasa kita ngesok-ngesok, nggak pakai duit, bukan nggak punya duit, tapi pengen terima kasih pakai kaki dan pantatnya buat jalan dari ujung negeri Islam dan jauh di sana,
datang ke Madinah pengen terima kasih sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Haddad, lam tu'addi syukur nikmatil hidayah allati awsalaha ilaika biyadi. Anda tidak terbayar pengen balas jasa Nabi Muhammad, tak terbalaskan jasa itu. Lam tu'addi, Anda belum mampu menunaikan untuk syukur nikmat hidayah yang Anda dapat dari Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ke Madinah, saudara, pergi ke Madinah pakai ngesot kita, enggak kebayar Rasulullah terlalu besar, jasanya besar ama kita besar. Andai penah dijadikan, andai pohon-pohon dijadikan pena, air laut dijadikan tinta, daun-daun pohonan dijadikan kertas untuk menulis siapa sesungguhnya Rasulullah, maka belum sekian persennya dari yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teramat sangat agung. Imam Busiri menyatakan munazzahun an syarikin fi mahasini fajauharul husni minhu ghairu munqasimi fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayu'ribu anhu natiqun bifam. Nabi itu tak tertandingi apanya saja. Tanazzaha an syarikin fi mahasini, enggak ada saingannya apanya ya Nabi Muhammad dengan siapa aja, dengan nabi-nabi, apalagi lah orang biasa. Karena memang kelebihan, keluhuran, ketinggian makom siapa sesungguhnya Rasulullah tiada batas, tiada batas. Orang yang punya mulut pengen menuturkan Rasulullah, memuji-muji Rasulullah, menulis tentang Rasulullah, maka tidak ada 1% dari yang ditulis ulama tentang sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mengambil jasa besar, utang jasa aman Nabi. Ndak bakalanlah kita tahu laula murabbi ma'arabbi, kalau tidak ada nabi yang membimbing ruhani manusia sebagai murabbi ruh al-awwal yang mengenalkan tentang pencipta semesta ini, maka kita gak kenal Allah, gak kenal Allah. Maka penting kita sebagai umat baca sholat. Amanat itu, baca sholawat itu lucu saudara, lucu, menarik, aneh kalau mau dipikirin. Kenapa menarik, disebut lucu, disebut membingungkan? Itulah Nabi Muhammad SAW. Allah bilang begini dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Wahai orang yang beriman, ayo banyak-banyak baca sholawat sama Nabi Muhammad. Shollu itu perintah Allah, amrun minallah alaina bisolati ala rasulillah. Perintah langsung dari Allah bagi kita untuk baca sholawat sama Nabi. Allah suruh kita baca sholawat sama Nabi, Allah yang nyuruh. Sahabat yang mengenal betul tentang Rasulullah, bergaul dengan Nabi Muhammad, melihat keindahan pribadinya Rasulullah, melihat keluhuran akhlaknya Rasulullah, melihat segala cahaya yang ada pada Rasulullah, nanya sama Nabi. Kata sahabat Anas bin Malik salah satunya, ya Rasulullah, Allah suruh kita ini suruh baca sholawat sama engkau. Ya ayyuhalladzina amanu shollu, suruh Anda baca sholawat. Kata sahabat, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah, bagaimana kita orang ini baca sholawatnya bagaimana? Sebab engkau kalau aku malam hari memandang bulan lalu memandang wajah engkau, keindahan bulan tiada apa-apanya selain daripada keindahan yang ada pada wajah engkau. Kami bingung baca sholawatnya bagaimana ya Rasulullah. Nabi menyampaikan redaksi pendek, qulu Allahumma sholli ala Muhammad, bahasa lainnya sallallahu ala Muhammad. Apa itu Allahumma sholli ala Muhammad itu apa? Ini yang disebut membingungkan, lucu sama kita kalau mau direnungi. Dalam pengertian Allah nyuruh kita baca sholawat sama Nabi, tapi Nabi bilang ente bacanya begini, Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Apa maknanya Allahumma sholli ala Muhammad? Ini bahasa kita orang saudara. Ya Allah, kau saja yang bersolawat sama Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, Allah saja yang bersolawat sama Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah, kau saja yang bersolawat sama Nabi Muhammad. Kan lucu, kita ini disuruh baca sholawat oleh Allah, tapi yang kita baca Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Apa maknanya? Kau saja ya Allah yang baca sholawat sama Nabi Muhammad. Ini namanya disebut lucu, disuruh nyuruh, disuruh nyuruh. Kan disuruh oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi, kau bersolawat sama Nabi Muhammad. Kita baca Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah kau saja yang bersolawat sama Nabi Muhammad. Atau kita baca sallallahu ala Muhammad, Allah saja yang bersolawat sama Nabi Muhammad. Nyuruh, disuruh nyuruh. Ada apa ini? Kata teman kita, apa enggak lucu ini? Apa enggak membingungkan ini bacaan? Kan kita disuruh oleh Allah baca Muhammad, kenapa kita nyuruh? Itulah Nabi ngasih tahu sama kita betapa kita tuh kagak tahu tentang Nabi Muhammad.
Kalau kita baca salawat, ana usolli ala Muhammad, aku bersolawat ala Muhammad. Siapa kita? Tahu apa kita Nabi Muhammad? Kayak apa? Hadisnya udah berapa ribu yang kita hafal. Maulid, buku maulid berapa yang kita baca, kita tak tahu. Maka Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu Muhammad. Bahasa lainnya, ya Rabb, kami ini makhlukmu, kami sadar kau perintah kami untuk bersolawat sama Nabi Muhammad, tapi jujur lam ya'rif Muhammadan illa khaliqu Muhammad, lam ya'rif qadral musalla alaihi illal amir bisolati alaih. Tidak tahu tentang siapa Nabi Muhammad kecuali penciptanya saja yang tahu. Tidak tahu kadar keluhuran yang kita bacain solawat ini kecuali yang nyuruh solawat sama kita. Kita nggak tahu. Nabi Muhammad, maka kita serahin, ya Rabb, saya makhlukmu kurang paham keagungan Nabi Muhammad, ngasih segini solawat, saya takut nggak pantas orang mulia. Wis kau saja yang baca solawat. Maka dengan bacaan Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu Muhammad yang dengan sulukul adab Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, ini maknanya kesadaran kita sebagai umatnya tidak bisa balas jasa Nabi Muhammad. Kita serahin ama Allah lewat pintu bersolawat, karena nggak bisa keukur. Lau kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi mislihi madada. Maka kita punya utang jasa besar sama Nabi. Saya bersyukur kepada Allah mengajak teman-teman majelis itu untuk baca sholawat minimal 500 sehari, habis sholat 100. Ada faedah besar dari Nabi. Nabi bilang, Imam Ad-Damiri riwayatkan ini hadis, man sholla alayya kulla yawm khamsami'ati marrah lam yaftakir abadan. Siapa orang, siapa saja umatku, mau dia soleh atau tidak soleh, kiai atau bukan kiai, orang biasa sekalipun, bersolawat kepadaku setiap hari 500 kali, 100 doa asal maghrib. Yang pendek aja sallallahu 500. Lam yaftakir abadan, kagak bakal ngalamin susah hidup seumur umur. Benar, itu begitu. Maka saya mengajak sama kawan-kawan itu baca sholawat yang pendek. Sebab apa saya harus bagi sallallahu alaihi Muhammad? Kalau dalail ada yang belum mengerti dari kawan-kawan majelis ini yang baru-baru, Arab gundul dan arti, Arab gondrong juga susah. Begitu. Masih ribet bacanya, ada yang pendek sallallahu alaihi. Di luar itu karena teman-teman majelis itu banyak yang usaha, saya menyuruh upayakan di luar hadis sholat 3.000 totalnya 3.600. Kita punya badan saudara, sendi di badan kita 360 sendi adanya. 360 sendi itu kita sholawatin per sendi 10, jadi 10 kali 360 berapa itu? Iya emang segitu 3.600. Habis sholat 500
terus di 2000, 3000, 100. Biar kita sehat dengan mobilenya sudah ngadepi zaman macam-macam ini. Jangan tinggal itu, ajarin bininya, lakinya, anaknya, temannya, siapa, baca itu. Sebab saya orang pengen anak majelis itu enggak ngalamin susah. Itu yang saya pengen. Kita bersyukur sama Rasulullah sebagai nikmatul imdad dari Allah. Kita bersyukur dapat nikmat Islam, ini Rasulullah. Kita dapat nikmatul iman, ini Rasulullah. Dan kita bersyukur kepada para guru-guru. Sebab laulal murabbi lama araftu rabbi. Kalau nggak ada guru, kita nggak ada apa-apanya. Kata pujangga Islam, uqaddimu ustadi ala fadli walidi wa inna lani min walidil izzu wa syaraf fadaka murabbir ruhi wa ruhu jauharu wa hadha murabbil jismi wal jismu kasodaf. Ku dahulukan kepentingan guruku dibanding ayahku dan ibu. Guru kehilangan motor, saya beliin. Ayah saya itu saya belum. Kenapa? Guru dulu. Uqaddimu ustadi ala fadli walidi wa inna lani min walidil izzi wa syaraf. Meskipun kita mulia lantaran lahir dari ayah dan ibu kita. Sebab apa? Fadaka murabbir ruh. Guru itu pembimbing rohani. Warruhu jauharu. Rohani itu mutiara. Wahada murabbil jismi. Orang tuaku pembimbing badan. Wajis muka sodak, badan tuh kayak bungkus mutiara, yang mahal mutiara. Bungkus mau gak mahal, mutiara dibungkus koran mahal. Batu koral dibungkus pakai bungkusan mutiara tetap murah, sebab batu koral. Maka bersyukur sama guru. Kami banyak guru, tapi yang kami catat dalam sanad-sanad itu adalah guru-guru yang kami dudukin rada lama pondoknya. Begitu. Ada Syekhul Futuh, Allah yarham, Haji Jurjani, kakaknya kita punya umi, yang didik dari kecil. Luar biasa penyemangat, tukang gembleng, sangat luar biasa. Dan saya turuti sampai bikin acara pun, meski saya disentil sana sentil sini bikin acara. Saya kalau ada maulid mesti ke Serang, karena beliau inilah yang minta untuk diadakan di Serang. Sebisa kita ke Jurjani, luar biasa, karena beliaulah yang motivator saya. Saya ini ngajarin Fathul Qorib dari kelas 4 SD, Jurumiyah, begitu, bantu ngajar Alfia. Ada pondok dulu Darul Falah, tapi pondok salat lama-lama, luar biasa. Ada kami punya guru, terima kasih juga Yaya Rasyuddin Ahmad, yang kami bukukan daripada debatan-debatan beliau dengan orang-orang yang menentang Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kitabnya Al-Manqulat
fi tahqiqil maqalat kami berbagi. Isinya jawaban-jawaban sunyi bagaimana. Karena Kiai Arsyuddin Ahmad luar biasa, dari umur 12 tahun hafal Fathul Qorib atau Syarah Siti, hafal juga Riyadul Badi'ah dari umur 12 tahun. Riyadul Badi'ah itu hafal yang kita baca. Kiai Arsyuddin Ahmad, saudaranya saya punya ayah, gitu, luar biasa. Ada juga saudara saya punya ayah, seorang mursyid Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah, Kiai Haji Amir Sohdi rahimahullah rahmatan abrar. Itu juga luar biasa. Dari Kiai Amir ini yang terdekat menuju Syekh Nawawi yang Betani, begitu. Kiai Amir punya guru Wid Qafar namanya, Kiai Agung Syekh Abdul Qafar, murid Syekh Nawawi yang Betani. Ini sangat terdekat dalam berbagai kitab-kitab ulama. Saya punya guru, saya berterima kasih juga sama Abayai Babai, guru kami muda, kami mondok, beliau masih bujangan nikah, kami ikut nganterin nikah, tapi menguasai 14 disiplin ilmu, hafal Quran, istrinya hafal Quran, anaknya hafal Quran semua, hafal Quran dalam masa 6 bulan. Bapak, istrinya juga sama, hafal Alfiyah terbalik. Kami panggilnya Teteh Hawa, hafal matan takrib hafal. Istrinya saya punya guru. Dan terima kasih besar kepada guru besar kita di Jakarta, khususnya Muallim Sabiadani dan Abi Kiai Abdul Halim Antari. Muallim Sabiadani, kami dikasih tempat di Asyirah, dikasih kamar, dan sebagai wujud syukur kita baca Fatihah untuk para guru-guru yang kami sebut namanya maupun yang tidak kami sebut. Banyak ini guru, banyak banget guru ini. Mudah-mudahan Allah tinggikan derajat mereka dan kita dapat ridho dari guru-guru. Al-Fatihah. Nikmatul imdad dari Allah adalah saya dikaruniai istri Haja Masriah, sabar, hadapin saya dia sabar, nggak pernah jalan-jalan, nggak ada jalan-jalan, nggak ada mengalir, nggak ada jalan-jalan, nggak ada. Makan juga lagi, udah susah. Begitu. Kalau pengen makan di restoran, saya bilang kayak orang-orang lah ya, makan di luar, begitu bi. Nah, makan di luar rumah aja Pak. Saya bawa tikar taruh depan jalan aja hasil. Nah, sini aja. Nah, ngapain makan di luar rumah? Ya di sini di luar rumah juga. Kata saya, sama aja. Begitu. Saya jarang. Emang secara jujur saya tipikal orang yang kurang mau buang-buang waktu, kurang lebih begitu. Saya ini kurang mau, ya bukan berarti nggak mau ini, karena dalam pandangan kami ini, ya mungkin karena orang kampung, orang jalan-jalan kan orang pengen bahagia, berarti belum bahagia. Makanya dia pengen bahagia, jalan belum bahagia, begitu, belum bahagia, begitu. Makanya jalan-jalan.
Kata kita, udah bahagia, mau ngapain? Nyari bahagia, gimana? Begitu. Maka jarak kami dari dulu jalan-jalan, jarak. Pun kalau ada, mesti harus ada ziarah ke wali, karena itu bukan jalan-jalan. Karena kebahagiaan kita dekat dengan orang soleh, meski sudah wali. Sebab itu madatnya besar. Wali-wali. Kami kalau jalan-jalan harus ziarah. Nganterin anak aja kemarin Lirboyo harus ziarah. Ziarahlah ke Pak Hasyim Asy'ari, ke Gus Dur dah. Ziarah juga ke gurunya, ke Bangkalan, ke murid Syekh Nai Bandung juga, ke Khalil Bangkalan. Saya ziarah. Saya demen dan ziarah demennya. Didahulukan habaib. Sebetulnya kalau boleh protes, gambar tadi itu habaib dulu yang muncul. Qaddimu Quraisy, jangan yang lain. Habib dulu, sebab harus di atas. Kami kalau ziarah ke Habib dulu, begitu susunannya. Anak cucu Rasul dulu gitu. Kita harus cinta sama habaib. Nggak boleh jangan ada benci sama habaib, nggak boleh kita. Anak majelis tidak boleh ada benci sama habaib, nggak boleh. Nggak kebayang jasa datuknya yang diminta oleh datuknya. Al-Quran bilang, Qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba. Bukan mahabbah, mawaddah. Beda mahabbah sama mawaddah. Kalau mahabbah tuh Habib baik sama kita, baik, dia ngajarin kita, ya kita baik sama dia. Namanya mahabbah. Yang diminta bukan mawaddah. Mau dia ada kebaikan yang dia kita, ataukah tidak ada kebaikan, kita dituntut, kata Allah, sampaikan oleh Rasulullah kepada umatmu, aku tidak minta bayaran dalam mengajarin Islam kepada anda semua, kecuali cintailah keluarga, walaupun dia tidak ada kebaikan kepadamu, apalagi ada kebaikan.